mawahibil ladunniyah wa ayyaj'alaka mahallan li'inayatih wa ayyatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatih fattakhiz ila dhalik sabilan bi ikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat. Artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat. Wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan itu. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya. Karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia, dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar alal ghina. Pilih hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, ada juga. Mengemis, ada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan, berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabur. Lebih memilih duka cita daripada gembira. Karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah, gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ataitu bawakaftu ala sairi turuq al-musilati ila Allah ta'ala bawajadtuha muzdahimatan bis-salikin. Aku datang berhenti atas sekalian tarikat-tarikat yang menyampaikan kepada Allah. Aku dapati pada tarikat-tarikat itu sesak dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babi zulli wal iftiqar. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan dan kefakiran. Aku pilih jalan kefakiran, jalan kehinaan. Wajadtuhu khaliya. Aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Namun jalan itu kosong, lancar kalau tuh. Coba kalau sesak, macet. Jadi di jalan-jalan menuju Allah lewat jalan kaya, lewat jalan jadi pejabat, memang itu bisa menuju kepada Allah. Kalau
Kalau pejabat ini baik, jujur, adil untuk kepentingan rakyat, ini menyampaikan dia kepada Allah. Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf menyampaikan dia kepada Allah. Tapi ini sesak kebanyakan orangnya. Bisa macet. Nah, aku lihat ada tarikat yang memilih kehinaan, kefakiran, kosong. Kosong. Fattakhastuhu, maka aku jadikanlah itu jalan aqraba tariqin musil, paling dekat jalan yang menyampaikan ila Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 1, 2, 3, 4 ini itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Alhasil kesimpulan daripada beberapa hikmah ini, man warada alaihi al-faqru fal yaj'alhu tariqan musilan ila Allah ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya kefakiran, barang siapa yang datang atasnya kefakiran, ada baharta, ada berduit, seadanya, fal yaj'alhu tariqan musilan ila Allah ta'ala, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Mana sudah fakir, kelakuan pulang macam-macam. Nah, ini datang kefakiran, usahanya bangkrut, hutang banyak. Nah, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bagaimana caranya membuat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah? Pertama, bisabri, dengan sabar. Kadang mengeluh kesana kemari. Yang kedua, warridha, ridha, terima dengan lapang dada. Yang ketiga, wal farah bisyi'aris salihin, gembira dengan syiar orang-orang saleh. Nah, jadi kefakiran itu sabar, ridha, dan kita gembira karena ini merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan Allah, yang bisa menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah, jadi kefakiran itu jadi jalan yang menyampaikannya. Kalau kita ulah jalan, kalau kita bikin jalan demikian. Wa man warada alaihi al-ghina, siapa yang datang atasnya kaya. Kalau orang itu sudah dikehendaki Allah kaya, kada kawa miskinnya. Kada beriakan, datang pulang harta. Diberiakan terus kamar yang malam datangan pulang hartanya. Abdurrahman bin Auf jual sana sebidang tanah sekian miliar duitnya, beriakan semuaan, isuk datang pulang harta. Anak jadi miskin kada kawa miskin. Nah, orang yang fakir pun jadi kaya kada kawa juga. Usaha apa itu sampai gagal aja, usaha ini coba gagal, ini bangkrut, kada mau. Nah, orang yang datang atasnya kaya, fal yaj'alhu tariqan musilan ila Allah ta'ala, jadikanlah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kayak apa supaya kekayaan ini bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kita ke surga. Wadhalik, yang demikian bisyukri, syukur. Syukuri pemberian Allah nih. Syukuri, akui bahwa ini nikmat Allah. Satu. Yang kedua, wal badli wal infaq fi sabilillah ta'ala, berikan, nafkahkan di jalan Allah. Allah mengirim kita kekayaan bukan untuk kita, tetapi untuk kaum muslimin yang memerlukan. Cuma liwat kita. Bila kita menyimpan, kita khianat. Datang 1 miliar diberiakan 10 juta, itu khianat. Kalau hendak kaya ini menyampaikan ke surga. Kalau kada hendak ke surga, simpanin di dalam peti besi sampai mati kada apa-apa. Kalau hendak ke surga, kalau hendak ke surga, bahwa kekayaan itu jadikanlah jalan menuju Allah. Pertama, disyukuri, akui kekayaan ini bukan karena kepintaran, bukan karena kawan, tapi ini dari Allah. Macam Karun tuh kenapa jadi Karun demikian rupa? Karun kadang mengakui bahwa itu harta anugerah Allah.
Bahkan Karun mengaku ini harta ku dapatkan karena kepandaianku, karena kecerdasan. Akhirnya jadi Karun. Nah, itu orang kada syukur dengan Allah, mengaku bahwa harta itu datangnya bukan dari Allah.